Di tengah gemerlap pesta peresmian kantornya, suamiku justru mempermalukanku di hadapan ratusan tamu. Andai saja aku tak menikahimu, hidupku sudah sejahtera dari dulu, teriaknya lantang. Dadaku sesak, namun aku tetap tersenyum dan melakukan satu hal yang membuat mereka semua terdiam ketakutan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam ballroom hotel bintang 5 itu terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang sumsumku. Namun, rasa dingin itu bukan berasal dari pendingin ruangan yang menyala maksimal, melainkan dari tatapan orang-orang yang ada di sekelilingku. Malam ini seharusnya menjadi malam paling membahagiakan bagi kami. Malam ini adalah peresmian kantor baru perusahaan yang telah kami rintis dari nol. Seharusnya, aku berdiri di sana, di atas panggung itu, menerima bunga dan ucapan terima kasih. Namun kenyataannya, aku hanya berdiri kaku di sudut ruangan, di dekat meja prasmanan yang penuh dengan makanan mewah yang bahkan tak berselera untuk kusentuh. Aku menatap lurus ke arah panggung. Di sana, di bawah sorotan lampu sorot yang menyilaukan, berdiri seorang pria gagah dengan setelan jas mahal buatan desainer ternama. Rambutnya ditata rapi, senyumnya merekah penuh percaya diri. Itu suamiku, Rangga. Di sampingnya, berdiri ibu mertuaku, Bu Marisa, yang malam ini mengenakan kebaya sutra penuh payet berkilauan. Wajah tuanya tampak berseri-seri, dagunya terangkat tinggi seolah dialah ratu malam ini. Dan tidak jauh dari mereka, berdiri seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya. Bella. Sekretaris suamiku yang belakangan ini terasa lebih seperti nyonya rumah daripada aku. Bapak Rangga memang luar biasa, ya. Masih muda, tapi sudah bisa membangun gedung perkantoran semegah ini di pusat kota. Bisik seorang tamu wanita yang berdiri tak jauh dariku. Temannya mengangguk setuju sambil menyesap wine. Iya, benar-benar definisi pria sukses. Tapi sayangnya, istrinya itu loh, lihat deh yang berdiri di pojokan. Penampilannya kebanting banget. Kumel, gak ada aura sosialitanya sama sekali. Padahal suaminya ganteng dan kaya begitu. Hatiku mencelos mendengar bisikan itu. Aku menunduk, menatap gaun lamaku yang kupakai malam ini. Ini adalah gaun terbaik yang kumiliki, gaun yang kubeli 3 tahun lalu saat ada diskon besar-besaran. Selama ini, setiap kali aku meminta uang untuk membeli baju baru atau merawat diri ke salon, Rangga selalu beralasan bahwa uang perusahaan harus diputar kembali untuk modal. Sabar ya, sayang. Nanti kalau kita sudah sukses, kamu mau beli 1 toko baju pun aku belikan. Begitu janjinya selalu. Tapi malam ini, janji itu terasa seperti sampah. Rangga terlihat begitu necis. Bella terlihat seperti model papan atas, dan ibu mertuaku memakai perhiasan emas yang sangat mencolok. Hanya aku yang terlihat seperti pembantu yang tersesat di pesta majikannya. Suara tepuk tangan membuyarkan lamunanku. Rangga mulai berbicara di depan mikrofon. Suaranya bariton, mantap, dan penuh wibawa. Terima kasih semuanya, ucap Rangga sambil melambaikan tangan layaknya selebriti. Malam ini adalah bukti kerja keras saya selama 5 tahun. Tanpa tidur, tanpa istirahat, saya membanting tulang demi membangun PT Rangga Jaya Abadi ini. Semua ini murni hasil keringat saya sendiri, kecerdasan saya dalam melihat peluang, dan tentu saja doa dari ibu saya tercinta. Rangga memeluk Bu Marisa, dan tepuk tangan kembali bergemuruh. Aku menunggu dia menyebut namaku. Sekecil apapun itu. Bukankah aku yang selalu menemaninya begadang menyusun proposal? Bukankah aku yang menjual perhiasan warisan orang tuaku saat dia butuh modal awal? Rangga melanjutkan pidatonya, matanya menyapu seluruh ruangan dan berhenti tepat di tempatku berdiri. Ada kilatan aneh di matanya. Bukan cinta, bukan rasa terima kasih, tapi tatapan meremehkan yang sangat tajam. Banyak orang bilang, di balik pria sukses ada wanita hebat, kata Rangga sambil tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Tapi bagi saya, itu mitos. Justru, terkadang pasangan kitalah yang menjadi beban. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Suasana ruangan mulai hening. Orang-orang mulai menoleh ke arahku. Kalian lihat wanita di pojok sana?
Rangga menunjuk lurus ke arahku dengan telunjuknya. Semua mata kini tertuju padaku. Lampu sorot tiba-tiba diarahkan padaku, membuatku silau dan merasa telanjang di hadapan ratusan pasang mata. Itu istri saya, Indira. Lihat dia. Penampilannya menyedihkan, bukan? Dia tidak tahu apa-apa soal bisnis. Dia tidak tahu cara berpakaian, tidak tahu cara bergaul dengan kolega saya. Dia tidak berkontribusi apapun dalam kesuksesan ini. Air mataku mendesak ingin keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku melihat Bella menutup mulutnya, menahan tawa geli. Bu Marisa menatapku dengan tatapan jijik sambil menggeleng-gelengkan kepala. Rangga belum selesai. Dia sepertinya menikmati momen menghinaku di depan umum ini. Mungkin dia merasa, dengan merendahkanku, posisinya akan terlihat semakin tinggi. Jujur saja, suara Rangga meninggi, bergema di seluruh ruangan melalui speaker mahal itu. Terkadang saya menyesal. Andai saja aku tak menikahimu, hidupku sudah sejahtera dari dulu. Kamu hanya benalu yang memperlambat lariku. Hening. Hening yang begitu mencekam. Para tamu undangan ternganga. Tidak ada yang menyangka seorang CEO akan menghina istrinya sedemikian rupa di acara peresmian kantornya sendiri. Beberapa orang tampak kasihan, tapi lebih banyak yang menatapku dengan tatapan kasihan yang bercampur hinaan. Dadaku sesak luar biasa. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Sakit. Sakit sekali. Pria yang kucintai, pria yang kubantu bangkit dari keterpurukan, kini menginjak-injak harga diriku di depan dunia. Namun, di tengah rasa sakit itu, sebuah ketenangan aneh merasuki jiwaku. Aku teringat dokumen yang kusimpan di tasku. Aku teringat percakapan yang kudengar seminggu lalu. Dan aku teringat siapa aku sebenarnya. Aku tidak menangis. Aku tidak lari keluar ruangan seperti wanita lemah dalam drama. Sebaliknya, aku menarik napas panjang, menegakkan punggungku, dan menyunggingkan senyum. Senyum yang sangat manis, namun menyimpan badai di baliknya. Perlahan, aku melangkah maju. Suara hak sepatuku terdengar ketuk-ketuk berirama memecah keheningan. Kerumunan tamu undangan membelah, memberiku jalan menuju panggung. Apa yang dia lakukan? Bisik seseorang. Apa dia mau mengamuk? Bisik yang lain. Rangga tampak terkejut melihatku berjalan tenang ke arahnya. Mau apa kamu kesini? Mau mempermalukan aku lagi dengan baju gembelmu itu? Turun. Bentaknya. Tapi dia lupa menjauhkan mikrofon dari mulutnya sehingga bentakannya terdengar ke seluruh ruangan. Aku tidak peduli. Aku terus berjalan menaiki anak tangga panggung. Sampai di hadapannya, aku menatap matanya dalam-dalam. Mata itu dulu pernah menatapku penuh cinta. Kini hanya ada keserakahan di sana. Dengan gerakan cepat, aku merampas mikrofon dari tangannya. Rangga terlonjak kaget. Sebelum dia sempat merebutnya kembali, aku memberi isyarat pada operator di belakang, seorang pemuda magang yang sudah kubayar sebelumnya, untuk menyalakan proyektor utama. Selamat malam semuanya. Suaraku terdengar tenang, kontras dengan gemuruh di dadaku. Maaf mengganggu pesta yang indah ini. Suamiku benar, aku mungkin terlihat menyedihkan malam ini. Tapi ada satu hal yang dia lupa sampaikan pada kalian semua. Layar raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan foto wajah Rangga yang sok ganteng, berkedip dan berubah gambar. Para tamu tersentak kaget. Suara hiruk-pikuk mulai terdengar. Di layar itu, terpampang jelas sebuah dokumen legal. Bukan sembarang dokumen. Itu adalah sertifikat hak milik gedung kantor baru ini. Dan di sana, tertulis nama pemiliknya dengan huruf kapital yang sangat besar, Indira Larasati. Bukan PT. Rangga Jaya Abadi. Bukan Rangga. Tapi aku. Gedung ini, kataku sambil menatap Rangga yang kini wajahnya memucat seperti mayat, tanah tempat kalian berpijak sekarang, AC yang kalian nikmati, bahkan panggung tempat suamiku berdiri, semuanya adalah milikku. Warisan orang tuaku yang kugunakan untuk membelinya. Aku menoleh ke arah Rangga, tersenyum miring. Jadi, Mas, siapa sebenarnya yang benalu di sini? Kamu menumpang di gedungku, tapi berlagak seperti raja. Suasana pesta seketika berubah menjadi kacau. Dan ini, baru permulaan. Untuk memahami betapa sakitnya pengkhianatan malam ini, aku harus membawa kalian kembali ke masa 5 tahun yang lalu.
Masa di mana kata cinta masih menjadi satu-satunya mata uang yang kami miliki. Waktu itu, Rangga bukanlah pria perlente dengan jas jutaan rupiah, seperti yang kalian lihat di pesta tadi. Dia hanyalah seorang pemuda lulusan sarjana yang pengangguran, penuh mimpi tapi kantongnya kosong melompong. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan petak yang atapnya bocor setiap kali hujan deras turun. Dindingnya lembab, dan kami tidur di atas kasur busa tipis yang digelar di lantai. Aku ingat betul malam itu. Hujan turun deras sekali di luar, suara guntur bersahut-sahutan. Kami sedang makan malam. Menunya hanya mie instan rebus dibagi 2, ditambah 1 butir telur yang kami potong kecil-kecil agar terasa adil. Indira, kata Rangga saat itu, sambil meletakkan garpunya. Wajahnya tampak frustrasi. Aku nggak tega lihat kamu hidup susah begini terus. Kamu anak orang berada, biasa hidup enak, tapi gara-gara menikah sama aku, kamu jadi menderita. Hatiku luluh mendengar ucapannya. Aku menggenggam tangannya yang kasar. Mas, aku nggak keberatan hidup begini asal sama kamu. Kita berjuang sama-sama ya. Aku punya ide bisnis. Endir, matanya berbinar penuh semangat. Bisnis properti dan konstruksi. Peluangnya besar. Aku punya skill, aku punya koneksi teman-teman kuliah. Tapi, aku nggak punya modal. Dia menunduk, bahunya merosot. Ban gak mau kasih pinjaman karena aku gak punya agunan. Orang tuaku, kamu tahu sendiri ibu gak punya apa-apa selain rumah tua di kampung. Aku terdiam. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi saat itu, cinta membutakanku. Kedua orang tuaku meninggal setahun sebelumnya karena kecelakaan, meninggalkan warisan yang cukup besar berupa tabungan dan beberapa aset tanah. Itu adalah uang pegangan hidupku satu-satunya. Berapa yang kamu butuhkan, Mas? Tanyaku pelan. Rangga menyebutkan angka yang membuatku menelan ludah. Itu hampir 70% dari total tabungan warisanku. Tapi melihat tatapan matanya yang penuh harap, aku tidak tega. Pakai uangku saja, Mas, kataku akhirnya. Rangga terbelalak. Jangan, Endir. Itu uang peninggalan orang tuamu. Aku nggak berhak. Kita suami istri, Mas. Uangku uangmu juga. Anggap saja ini investasi. Jawabku meyakinkan dia. Malam itu, Rangga menangis di pelukanku. Dia bersujud di kakiku, bersumpah demi Tuhan bahwa dia akan bekerja keras, melipat gandakan uang itu, dan membahagiakanku seumur hidup. Aku akan jadikan kamu ratu, Indira. Kamu nggak akan pernah masak mie instan lagi. Aku janji. Keesokan harinya, aku mentransfer uang itu. Kami mulai mengurus pendirian perusahaan. Disinilah letak kebodohanku yang pertama, atau mungkin kelicikan Rangga yang pertama. Saat kami berada di kantor notaris untuk membuat akta pendirian PT, Rangga memegang tanganku erat. Sayang, bisiknya lembut. Soal struktur perusahaan, sebaiknya nama kamu jangan dimasukkan dulu ke dalam akta sebagai direksi atau komisaris. Loh, kenapa Mas? Kan modalnya dari aku? Tanyaku bingung. Begini, Rangga memasang wajah serius seolah dia sedang melindungiku. Dunia bisnis konstruksi itu keras, Endir. Banyak mafia, banyak preman, risiko hukumnya tinggi. Kalau ada apa-apa, kalau perusahaan bangkrut atau dituntut orang, aku nggak mau kamu ikut terseret ke penjara. Biar aku saja yang menanggung semua risikonya di atas kertas. Kamu cukup duduk manis di rumah, jadi istri solehah, doakan suamimu. Kamu percaya sama aku, kan? Kalimat, kamu percaya sama aku, kan? Adalah senjata paling mematikan. Karena aku mencintainya, aku mengangguk. Ya sudah, Mas. Asal itu yang terbaik. Notaris itu sempat menatapku dengan pandangan ragu, seolah ingin memperingatkan, tapi dia diam saja ketika melihat aku menyetujuinya. Akhirnya, PT itu berdiri 100% atas nama Rangga. Uangku masuk sebagai pinjaman lunak, yang tidak tercatat secara resmi sebagai penyertaan modal saham. Tahun-tahun pertama berjalan sangat berat. Aku benar-benar berhemat. Aku tidak pernah beli baju baru, tidak pernah makan di restoran. Semua keuntungan proyek di tahun pertama dan kedua langsung diputar lagi untuk modal proyek berikutnya. Aku yang mengatur keuangan, dapur,
rumah tangga dengan sangat ketat agar Rangga bisa fokus membesarkan perusahaan. Masuk tahun ketiga, perusahaan mulai mendapatkan proyek besar. Keuntungan mulai mengalir deras. Saat itulah perubahan mulai terjadi. Kita butuh manajer keuangan yang profesional. Endir, kata Rangga suatu hari. Kamu kan capek ngurus rumah. Lagian kamu basicnya bukan akuntansi. Biar laporan keuangan perusahaan rapi. Tanpa persetujuanku, dia membawa Bella. Wanita itu dikenalkan sebagai lulusan terbaik dari universitas ternama, berpengalaman, dan cekatan. Belakangan aku baru tahu, Bella adalah mantan pacar Rangga saat SMA. Sejak Bella masuk, Rangga mulai berubah. Penampilannya makin necis. Dia mulai sering lembur, sering dinas luar kota. Uang belanja untukku tetap dijatah pas-pasan dengan alasan, perusahaan sedang butuh cash flow untuk ekspansi. Tapi anehnya, Bella selalu terlihat menenteng tas baru bermerek setiap kali datang ke rumah untuk meminta tanda tangan berkas. Ibu mertuaku, Bu Marisa, yang dulu saat kami susah jarang berkunjung, kini tiba-tiba rajin datang. Tapi bukan untuk menengokku. Dia datang untuk meminta uang pada Rangga, dan Rangga selalu memberinya dengan royal. Setiap kali aku menegur Rangga soal pengeluaran yang tidak perlu untuk ibunya, Bu Marisa akan langsung menyerangku. Kamu itu istri yang pelit. Hardik Bu Marisa suatu sore, saat aku menyarankan agar Rangga tidak membelikan mobil baru untuk ibunya dulu karena proyek sedang macet. Suami cari uang susah payah, mau nyenengin orang tua kok dilarang. Dasar menantu nggak tahu untung. Untung Rangga nikah sama kamu. Kalau enggak, siapa yang mau sama perempuan yatim piatu yang nggak punya keluarga begini? Sakit sekali rasanya. Padahal modal awal bisnis Rangga adalah uang dari orang tua, yatim piatu, ini. Tapi Rangga hanya diam saja, tidak membelaku. Sudahlah, Endir. Jangan ribut sama ibu. Durhaka nanti, katanya enteng. Puncaknya adalah seminggu yang lalu. Sebelum pesta peresmian ini, aku menemukan tablet Rangga tertinggal di meja makan. Niatku hanya ingin membersihkan layarnya yang berdebu. Tapi tiba-tiba sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar. Nama kontaknya, My Future Wife. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu. Itu dari Bella. Mas, gaun untuk pesta besok sudah siap. Harganya 25 juta, sudah aku gesek pakai kartu kredit perusahaannya. Oh ya, kapan kamu ceraikan si Indira itu? Aku nggak sabar kita umumkan hubungan kita setelah kamu sukses nanti. Balasan Rangga di chat sebelumnya membuat duniaku runtuh. Sabar ya, sayang. Tunggu peresmian kantor baru selesai. Begitu gedung itu resmi dibuka, valuasi perusahaan akan naik. Habis itu aku akan tendang dia. Lagian dia nggak punya bukti apa-apa kalau dia ikut andil modal. Dia terlalu bodoh dan terlalu percaya sama aku. Air mataku menetes di atas layar tablet itu. Bodoh. Benar, aku memang bodoh. 5 tahun aku menemani dia dari nol, makan mie instan dibagi 2, menjual cincin ibuku, dan ini balasannya? Saat itulah aku sadar, air mata tidak akan menyelamatkan hidupku. Kemarahan ini tidak boleh meledak sia-sia. Aku menghapus air mataku. Aku ingat, aku masih menyimpan satu hal yang Rangga lupakan. Notaris yang mengurus akta perusahaan kami dulu, Pak Burhan, adalah teman baik almarhum ayahku. Dan aku ingat pernah menandatangani sebuah perjanjian terpisah, perjanjian pranikah yang diselipkan ayahku dulu, tanpa sepengetahuan Rangga secara detail, karena dia terlalu malas membaca berkas tebal. Dan soal gedung kantor baru itu, Rangga pikir dia yang membelinya lewat perusahaan. Dia salah besar. Dia lupa bahwa tanah tempat gedung itu berdiri adalah salah satu aset warisan yang belum pernah kubalik nama ke perusahaan, dan dia menandatangani surat persetujuan pembangunan di atas tanah, pihak ketiga, tanpa sadar bahwa pihak ketiga itu adalah aku, dengan klausul sewa yang sangat menjebak. Malam itu, di rumah yang sepi, aku bersumpah. Aku tidak akan menjadi korban yang menangis di pojokan. Aku akan menjadi mimpi buruk terbesar mereka. Jika Rangga ingin bermain api, aku akan membakar seluruh ladangnya. Malam itu, setelah membaca pesan menjijikan di tablet Rangga yang tertinggal, aku tidak langsung meledak. Meski rasanya ingin sekali aku membanting benda pipi itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping, atau berlari ke kamar dan membangunkan Rangga dengan siraman air dingin, aku menahan diri.
Tangan-tanganku gemetar hebat, keringat dingin mengucur di pelipis, dan perutku terasa mual seolah ada batu besar yang menggelinding di dalamnya. Namun, akal sehatku yang selama ini tertidur pulas karena buayan cinta buta, tiba-tiba terbangun sepenuhnya. Aku menyadari satu hal krusial. Jika aku mengamuk sekarang, aku hanya akan menjadi istri emosional yang diceraikan tanpa persiapan. Rangga dan Bella sudah merencanakan kehancuranku dengan rapi, maka aku harus merencanakan kehancuran mereka dengan lebih teliti. Aku membawa tablet itu ke kamar mandi, mengunci pintu, dan duduk di atas kloset yang tertutup. Dengan napas memburu, aku mulai menelusuri isi tablet itu lebih dalam. Ternyata, Rangga adalah manusia yang sangat ceroboh dan sombong. Dia tidak memasang kata sandi rumit, hanya tanggal lahirnya sendiri, bukan tanggal pernikahan kami, tentu saja. Di dalam galeri foto, aku menemukan ratusan bukti yang membuat mataku perih. Foto-foto liburan mereka ke Bali bulan lalu saat Rangga pamit padaku untuk tinjauan proyek. Ada foto mereka berciuman di depan pura, makan malam romantis di pinggir pantai Jimbaran, hingga foto-foto tidak senonoh di dalam kamar hotel mewah. Hatiku rasanya diiris sembilu melihat betapa bahagianya wajah suamiku bersama wanita lain, sementara di rumah aku berhemat membeli sabun cuci demi menekan pengeluaran. Namun, foto perselingkuhan hanyalah senjata level rendah. Aku butuh sesuatu yang mematikan. Aku butuh bom atom. Aku membuka aplikasi email dan penyimpanan awan miliknya. Disinilah aku menemukan gudang dosa Rangga yang sesungguhnya. Ada folder bernama pribadi yang berisi laporan keuangan ganda. Rupanya, selama ini Rangga memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Keuntungan proyek yang dia laporkan padaku selalu dipotong 50% dengan alasan biaya operasional, membengkak atau harga material naik. Padahal, sisa uang itu dia alirkan ke rekening pribadi atas nama Bella. Aku melihat bukti transfer pembelian 1 unit apartemen di kawasan elit Jakarta Selatan atas nama Bella bulan lalu. Nilainya 3 miliar rupiah. 3 miliar. Sementara minggu lalu, saat aku meminta uang 200.000 untuk tambal gigi, Rangga memarahiku selama 1 jam penuh, mengatakan aku tidak tahu cara menjaga kesehatan dan hanya menyusahkan keuangan keluarga. Air mataku sudah kering. Rasa sakit hati itu perlahan berubah menjadi kebencian yang dingin dan kalkulatif. Aku terus menggali hingga mataku menangkap sebuah dokumen PDF yang baru saja dikirimkan oleh notaris baru perusahaan, bukan Pak Burhan notaris lama kami. Judul dokumen itu membuat darahku berdesir, draft pengalihan hak milik tanah gedung kantor baru. Aku membukanya dan membaca isinya dengan teliti. Ternyata, Rangga sedang berusaha membalik nama sertifikat tanah tempat kantor barunya dibangun. Tanah itu, secara hukum, masih atas namaku karena itu adalah sisa warisan ayah yang belum pernah kumasukkan ke dalam aset perusahaan. Selama pembangunan gedung, Rangga hanya memintaku menandatangani surat izin penggunaan lahan, bukan surat pelepasan hak. Dan dalam draft ini, dia memalsukan tanda tanganku seolah-olah aku telah menyetujui penjualan tanah itu kepada PT Rangga Jaya Abadi dengan harga yang sangat murah, nyaris tidak masuk akal. Sebuah senyum getir terukir di bibirku. Rangga lupa satu hal fatal. Sertifikat asli tanah itu tidak ada di brankas kantor, melainkan ada di lemari besi tua peninggalan ayah yang kuncinya hanya aku yang pegang. Dia pikir dia bisa memalsukan segalanya. Tapi ada satu celah hukum yang dia abaikan karena kesombongannya. Aku teringat ucapan Pak Burhan 5 tahun lalu, saat kami pertama kali mendirikan perusahaan. Pak Burhan, sahabat mendiang ayah, diam-diam menyelipkan klausul pengaman dalam perjanjian penggunaan lahan antara aku, sebagai pemilik tanah, dan Rangga, sebagai direktur perusahaan. Saat itu Rangga terlalu malas membaca dokumen tebal, dan langsung menandatanganinya. Malam itu juga, aku menyalin semua data dari tablet Rangga ke penyimpanan awan pribadiku, dan ke sebuah flash disk kecil yang kusimpan di kotak jahit. Aku memotret setiap bukti chat, setiap bukti transfer, dan setiap dokumen palsu yang dia buat. Setelah selesai, aku membersihkan sidik jariku dari tablet itu dan meletakkannya kembali di meja makan, persis di posisi semula. Aku kembali ke tempat tidur, berbaring di samping pria yang kini tampak seperti monster di mataku. Dia mendengkur halus, tidak tahu bahwa di sampingnya, istrinya sedang memegang belati tak kasat mata yang siap menghunus jantungnya. Keesokan harinya, begitu Rangga berangkat kerja dengan alasan ada rapat pagi, yang kutahu pasti rapat diranjang bersama Bella,
Aku segera pergi menemui Pak Burhan. Kantor notaris tua itu masih sama seperti dulu, penuh dengan tumpukan berkas dan bau kertas tua yang khas. Pak Burhan menyambutku dengan hangat, namun senyumnya memudar saat melihat wajahku yang pucat dan mata yang bengkak. Tanpa banyak basa-basi, aku menceritakan semuanya. Aku meminta Pak Burhan membuka kembali berkas perjanjian lama yang kami buat. Pria tua itu mengangguk prihatin, lalu mengambil sebuah map tebal dari lemari arsipnya. Dia membuka halaman demi halaman, hingga menemukan poin yang kucari. Jarinya menunjuk pada pasal 12 dalam Akta Perjanjian Sewa Lahan dan Bangunan. Kamu benar, Indira, suara Pak Burhan terdengar tegas namun menenangkan. Di sini tertulis jelas. Tanah tempat gedung kantor baru itu berdiri adalah milikmu sepenuhnya. Perusahaan Rangga hanya berstatus sebagai penyewa dengan hak guna bangunan selama 20 tahun. Namun, perhatikan ayat 3 ini. Aku mendekatkan wajahku, membaca tulisan kecil yang ditunjuk Pak Burhan. Apabila pihak penyewa, PT Rangga Jaya Abadi, terbukti melakukan tindakan pidana, penggelapan pajak, atau jika direktur utama terbukti melakukan pelanggaran moral yang merugikan nama baik pemilik lahan, maka perjanjian ini batal demi hukum. Hak guna bangunan otomatis dicabut, dan seluruh bangunan yang berdiri di atasnya menjadi hak milik pemilik lahan sebagai kompensasi tanpa perlu penggantian biaya sepeser pun. Tubuhku gemetar, kali ini bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan. Jadi maksudnya, Pak Burhan gedung kantor 5 lantai yang baru dia bangun dengan uang hasil korupsi itu adalah milikmu, potong Pak Burhan sambil tersenyum penuh arti. Secara hukum, jika kita bisa membuktikan pelanggaran Rangga, gedung itu beserta isinya otomatis menjadi milikmu. Rangga membangun istana di atas tanah orang lain, tanpa membaca aturan mainnya. Dia pikir karena kamu istrinya, tanah itu otomatis miliknya. Dia lupa, dalam hukum perdata, harta bawaan dan warisan tidak otomatis menjadi harta gonogini kecuali ada perjanjian percampuran harta, yang mana tidak pernah kalian buat. Aku merasa seperti baru saja menemukan pedang Excalibur. Rangga membangun perusahaan itu dengan uangku, lalu membangun gedung kantornya di atas tanahku, dan sekarang dia berencana membuangku. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berdiri di atas papan luncur yang ujungnya adalah jurang. Dan aku, Indira, adalah orang yang memegang tuas peluncurnya. Tapi kita butuh bukti kuat untuk mengaktifkan pasal ini. Indira, lanjut Pak Burhan. Bukti perselingkuhan saja mungkin bisa disanggah. Tapi bukti penggelapan pajak dan pemalsuan dokumen, itu akan langsung mematikan langkahnya. Aku mengeluarkan flash disk dari tasku, dan meletakkannya di atas meja. Saya punya semuanya, Pak. Laporan keuangan ganda, bukti transfer ke rekening selingkuhan yang diambil dari kas perusahaan, dan bukti dia tidak membayar pajak perusahaan selama 2 tahun terakhir. Pak Burhan menatap flash disk itu, lalu menatapku dengan pandangan bangga bercampur sedih. Anakku, kamu benar-benar putri ayahmu. Kamu diam, tapi mematikan. Sekarang, kita butuh 1 orang lagi untuk mengeksekusi ini secara brutal di mata hukum. Kamu butuh pengacara litigasi yang tidak punya rasa takut. Saya sudah tahu harus menghubungi siapa. Jawabku mantap. Nama Kevin, teman masa kecilku yang kini menjadi pengacara terkenal dengan julukan si hiu gila, langsung terlintas di benakku. Hari itu, aku pulang dengan perasaan yang jauh berbeda. Rasa tidak berdaya yang selama ini membelengguku lenyap seketika. Aku bukan lagi istri bodoh yang bisa diinjak-injak. Aku adalah pemilik tahta yang sesungguhnya. Dan Rangga, dia hanyalah badut yang sedang menari di atas panggung yang kubuatkan, menunggu waktu sampai aku mematikan lampunya. Setelah pertemuan dengan Pak Burhan, aku langsung menghubungi Kevin. Kami bertemu di sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota, jauh dari jangkauan mata-mata atau kolega bisnis Rangga. Kevin datang dengan setelan jas rapi dan wajah serius. Begitu melihatku, rahangnya mengeras. Dia tahu aku tidak akan menghubunginya jika keadaan tidak benar-benar darurat. Kami sudah lama tidak bertemu karena Rangga selalu melarangku berteman dengan lawan jenis, bahkan teman masa kecil sekalipun. Aku menyerahkan semua bukti yang kumiliki, salinan dokumen dari Pak Burhan, flash disk berisi data dari tablet Rangga, dan rekaman suara pertengkaran kami di mana Rangga sering merendahkanku. Kevin memeriksa dokumen-dokumen itu dalam diam. Semakin lama dia membaca, semakin merah wajahnya menahan amarah.
Dia melempar berkas itu ke meja dengan kasar setelah selesai membaca bagian penggelapan dana untuk Bella. Bajingan, desis Kevin, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Dia benar-benar gali kuburannya sendiri. Endir. Dia pikir dia siapa? Membangun gedung di atas tanahmu, pakai uangmu, lalu mau menendangmu keluar? Ini bukan cuma pelanggaran perdata, ini pidana murni. Penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen. Aku bisa bikin dia membusuk di penjara minimal 10 tahun. Aku tidak mau cuma dia di penjara. Vin, kataku dingin, mengaduk kopi hitamku yang sudah dingin. Aku mau dia hancur. Aku mau dia merasakan sakitnya dipermalukan di depan umum, sama seperti dia sering mempermalukanku di depan keluarganya. Aku mau dia jatuh dari titik tertingginya. Kevin menatapku lamat-lamat, lalu sebuah senyum licik terukir di wajahnya. Oke. Kalau itu maumu, kita main cantik. Jangan serang dia sekarang. Itu terlalu mudah. Kita tunggu momen yang paling menyakitkan. Pesta peresmian kantor baru. Sambungku cepat. 2 minggu lagi. Kevin menjentikkan jarinya. Tepat. Itu panggung terbesarnya. Semua investor, media, dan kolega bisnisnya akan ada di sana. Kita akan telanjangi dia di hadapan semua orang yang dia puja. Kami pun mulai menyusun rencana yang kami beri nama Sandi, Operasi Runtuh. Kevin akan bekerja di balik layar untuk mengamankan jalur hukum. Dia akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian unit kejahatan ekonomi khusus untuk menyelidiki penggelapan pajak Rangga tanpa sepengetahuan Rangga. Sementara itu, tugasku jauh lebih berat. Aku harus berakting. Aku harus berpura-pura menjadi istri yang bodoh, penurut, dan tidak tahu apa-apa selama 2 minggu ke depan agar Rangga tidak curiga. Hari-hari menuju pesta peresmian itu adalah ujian mental terberat dalam hidupku. Setiap malam aku harus tidur di samping musuhku. Setiap pagi aku harus menyiapkan sarapannya, menyeduh kopinya, dan mencium tangannya sebelum dia berangkat kerja, padahal hatiku ingin meludahinya. Rangga semakin menjadi-jadi. Dia semakin sering pulang malam, dan setiap kali pulang, aroma parfum wanita yang menyengat menempel di kemejanya. Dia bahkan sudah tidak berusaha menyembunyikannya lagi. 3 hari sebelum pesta, Rangga pulang dengan membawa sebuah map. Dia melemparkannya ke depanku saat aku sedang menonton televisi. Tanda tangan ini, perintahnya ketus. Aku membuka map itu. Isinya adalah dokumen persetujuan penjaminan aset pribadi untuk utang perusahaan. Dia ingin menjaminkan rumah warisan orang tuaku, satu-satunya yang tersisa selain tanah kantor, ke bank untuk menambah modal usaha. Tentu saja, uang itu pasti akan dipakainya untuk berfoya-foya dengan Bella lagi. Ini apa, Mas? Tanyaku dengan wajah polos yang kubuat-buat. Halah, nggak usah banyak tanya. Kamu kan nggak ngerti bahasa hukum. Itu cuma formalitas administrasi buat perpanjangan izin usaha. Tanda tangan saja di situ, cepat. Aku capek, mau tidur, bentaknya sambil melonggarkan dasinya. Dalam hati aku tertawa. Dia benar-benar menganggapku buta huruf. Tanpa banyak protes, aku mengambil pulpen. Namun, aku tidak menandatanganinya dengan tanda tangan asliku. Aku membuat sedikit coretan yang berbeda di bagian ekor tanda tangan, sebuah kode yang sudah kusepakati dengan Kevin dan notaris bank, yang kebetulan adalah sepupu Kevin, bahwa jika tanda tangan itu muncul, berarti itu dilakukan di bawah paksaan dan tidak sah. Selain itu, sertifikat rumah yang asli sudah kusembunyikan di safe deposit box bank lain sejak kemarin. Yang ada di lemari rumah, hanyalah duplikat berwarna yang sangat mirip aslinya. Sudah, Mas, kataku sambil menyerahkan map itu. Rangga menyeringai puas. Bagus. Gitu dong, jadi istri itu harus nurut. Jangan banyak tanya. Toh semua ini buat masa depan kita juga. Masa depan kita? Lucu sekali. Langkah selanjutnya adalah mengamankan teknis acara. Aku tahu Rangga menyewa event organizer mahal untuk pesta itu. Aku tidak bisa masuk lewat jalur resmi. Maka, aku mendekati seorang mahasiswa magang yang bekerja di bagian multimedia gedung kantor Rangga. Namanya Dimas, anak muda yang polos dan sering dimarahi Rangga karena hal sepele. Suatu siang, aku membawakan makan siang untuk staf kantor, alasan klasik istri yang perhatian, dan sengaja menemui Dimas di ruang server. Dimas, sering dimarahi bapak ya?
Tanyaku simpatik. Dimas mengangguk lesu. Iya, Bu. Padahal saya sudah kerja maksimal. Gajinya juga sering telat. Aku menyelipkan amplop berisi uang 5 juta rupiah ke tangannya. Dimas terbelalak kaget. Bu, ini apa? Ini bonus buat kamu. Tapi saya minta tolong satu hal kecil untuk acara peresmian nanti. Bisikku. Nanti, di tengah pidato Bapak, kalau saya kasih kode angkat tangan, tolong kamu sambungkan proyektor utama ke laptop yang akan saya bawa, bukan laptop panitia. Jangan tanya kenapa. Anggap saja ini kejutan ulang tahun pernikahan dari saya buat Bapak. Bisa? Dimas ragu sejenak. Tapi melihat tebalnya amplop itu dan mengingat betapa seringnya dia dihina Rangga, dia mengangguk mantap. Siap, Bu. Saya juga sebel sama Pak Rangga dan Bu Bella yang suka merintah-merintah seenaknya. Satu sekutu lagi berhasil didapatkan. Malam sebelum pesta, aku menyetrika jas terbaik Rangga yang akan dipakainya besok. Jas warna biru tua berbahan sutra Italia. Harganya 20 juta, dibeli pakai uang perusahaan yang seharusnya untuk bayar vendor beton. Aku menyetrikanya dengan sangat rapi, memastikan tidak ada satupun kerutan. Aku ingin dia tampil sempurna besok. Semakin tinggi dia terbang, semakin keras bunyi debumnya saat jatuh nanti. Rangga sedang menelepon di balkon kamar. Suaranya pelan, tapi aku bisa mendengarnya jelas karena pintu kaca sedikit terbuka. Tenang saja, Bel. Besok habis pesta, aku langsung talak dia. Surat-surat udah aku siapin. Rumah ibunya juga udah aku jaminkan. Jadi kalau kita cerai, dia nggak bakal dapat apa-apa karena asetnya minus kena hutang. Dia bakal keluar dari rumah ini cuma bawa baju di badan. Kamu siap-siap jadi nyonya direktur ya. Aku berhenti menyetrika sejenak. Panas dari setrika uap itu menerpa wajahku, seolah mewakili panasnya hatiku. Tapi kemudian aku tersenyum. Senyum yang sangat menakutkan jika ada orang yang melihatnya. Nikmati mimpi indahmu malam ini, Mas, gumamku pelan. Karena besok, kamu akan bangun di neraka. Rencana sudah matang. Bukti sudah di tangan Kevin. Polisi sudah disiagakan dengan laporan penggelapan pajak. Proyektor sudah diamankan. Besok adalah hari penghakiman. Aku melipat jas itu dan menggantungnya dengan hati-hati. Besok, jas ini akan menjadi saksi bisu runtuhnya kesombongan seorang suami durhaka. Layar proyektor raksasa itu bersinar terang di belakangku, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Di sana, terpampang jelas pindaian resolusi tinggi dari sertifikat hak milik nomor 1025. Nama pemiliknya tertulis dengan huruf tebal yang tidak mungkin salah dibaca, Indira Larasati. Keheningan yang melanda ballroom mewah itu bukan lagi keheningan karena canggung, melainkan keheningan karena kejutan massal. Ratusan pasang mata berpindah-pindah dari layar raksasa itu ke wajahku, lalu ke wajah Rangga yang kini warnanya sudah lenyap sama sekali, menyisakan kepucatan yang mirip kain kafan. Indira? Suara Rangga tercekat di tenggorokan. Mikrofon yang tadi ia gunakan untuk menghinaku kini terkulai di tangannya yang gemetar. Kakinya tampak goyah, seolah tulang-tulangnya baru saja dilucuti satu persatu. Apa-apaan ini? Matikan. Matikan layarnya sekarang. Teriaknya tiba-tiba, suaranya pecah karena panik. Dia menoleh ke arah operator di belakang, memberikan kode tangan dengan liar seperti orang gila. Dimas, matikan. Cabut kabelnya. Apa yang kamu lakukan, bodoh? Namun, Dimas, anak magang yang sudah kusepakati sebelumnya, hanya duduk diam di balik meja konsolnya. Dia pura-pura sibuk memencet tombol yang salah sambil mengangkat bahu dengan wajah polos yang dibuat-buat, membiarkan tampilan sertifikat itu tetap menyala membakar retina mata Rangga. Aku tersenyum lembut. Senyum yang kubuat semanis mungkin, kontras dengan tatapan mataku yang dingin menusuk. Aku mengangkat mikrofon yang kini berada dalam genggamanku. Kenapa panik, sayang? Tanyaku dengan nada yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar seperti istri yang prihatin. Suaraku menggema jernih di seluruh ruangan melalui sistem tata suara ribuan watt. Bukankah kamu bilang tadi hidupmu akan lebih sejahtera kalau tidak menikahiku? Aku hanya ingin mengingatkanmu, dan juga memberitahu semua tamu terhormat di sini, tentang definisi sejahtera yang sebenarnya. Aku melangkah pelan mendekatinya. Rangga mundur selangkah,
seolah aku adalah hantu yang bangkit dari kubur. Gedung ini, aku merentangkan tanganku, menunjuk langit-langit ballroom yang dihiasi lampu kristal gantung. Tanah tempat kita berpijak, tempat kamu berkantor, tempat kamu merasa menjadi raja, semuanya berdiri di atas tanah warisan ayahku. Tanah yang kamu bangun tanpa pernah membelinya dariku. Bisik-bisik mulai terdengar riuh di antara para tamu. Jadi tanahnya punya istrinya? Wah, gila. Berarti dia bangun gedung di tanah orang lain? Sombong banget tadi ngomongnya, ternyata numpang. Mendengar bisikan-bisikan itu, ego Rangga yang setinggi langit seketika terusik. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terlihat lemah. Dengan sisa-sisa keberaniannya, atau lebih tepatnya kebodohannya, dia mencoba merebut kembali kendali. Dia maju, mencoba merampas mikrofon dariku, tapi aku dengan sigap menghindar. Bohong, teriak Rangga tanpa mikrofon, namun suaranya cukup keras terdengar di barisan depan. Itu dokumen palsu. Dia cuma mau mempermalukan saya karena cemburu. Saya Direktur Utama PT Rangga Jaya Abadi, saya yang punya kuasa penuh atas aset perusahaan. Jangan percaya sama perempuan gila ini. Perempuan gila, ulangku sambil tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Baiklah. Kalau sertifikat di layar itu kamu anggap palsu, bagaimana dengan ini? Aku merogoh tas tanganku yang lusuh. Tas yang tadi sempat dicibir oleh Bella dan teman-teman sosialitanya. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam. Map yang diberikan Pak Burhan padaku. Aku membukanya perlahan, mengeluarkan dokumen asli dengan segel notaris basah yang berkilau tertimpa cahaya lampu. Ini akta perjanjian sewa lahan, kataku sambil mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi. Di sini tertanda tangan Rangga Pratama sebagai penyewa, dan Indira Larasati sebagai pemilik lahan. Dan ada satu pasal menarik di sini, pasal 12 ayat 3. Aku menatap tajam ke arah Rangga. Matanya membelalak saat menyadari dokumen apa yang kupegang. Dia ingat. Dia pasti ingat dokumen tebal yang dia tanda tangani, tanpa membacanya 5 tahun lalu, karena terlalu bersemangat ingin segera memulai proyek. Bacakan, Bu Indira, teriak salah satu tamu dari belakang. Rupanya, para tamu mulai menikmati pertunjukan ini. Mereka yang tadinya memandangku rendah, kini memandangku dengan rasa penasaran yang tinggi. Drama kehidupan nyata selalu lebih menarik daripada sinetron. Dengan senang hati, jawabku. Aku membuka halaman yang sudah kutandai. Pasal 12 ayat 3. Apabila pihak penyewa terbukti melakukan pelanggaran moral berat, penipuan, atau merugikan nama baik pemilik lahan, maka hak guna bangunan otomatis gugur, dan seluruh bangunan yang berdiri di atasnya menjadi hak milik pemilik lahan sepenuhnya tanpa kompensasi. Aku menutup map itu dengan suara bam yang cukup keras di dekat mikrofon. Artinya, Mas Rangga yang terhormat, kataku dengan nada menekan setiap suku kata, detik ini juga, karena kamu baru saja menghina pemilik lahan di depan umum, yang mana itu adalah pelanggaran moral berat dan merugikan nama baikku, maka gedung ini, kantor megahmu, ruang kerjamu, bahkan kursi empuk yang kamu duduki di ruang direktur, sekarang resmi menjadi milikku. Jangan ngacor kamu. Tiba-tiba, suara lengkingan tajam memecah ketegangan. Itu Bu Marisa. Ibu mertuaku itu berlari tertatih-tatih naik ke panggung dengan wajah merah padam. Dia tidak peduli lagi dengan citra anggun yang dia bangun sejak awal pesta. Dia menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dipenuhi cincin emas. Dasar menantu kurang ajar. Berani-beraninya kamu mengancam anak saya di acara besarnya sendiri. Kamu itu cuma istri yang tidak tahu diuntung. Apa hak kamu mengklaim gedung ini? Ini hasil keringat Rangga. Kamu cuma ongkang-ongkang kaki di rumah, jerit Bu Marisa. Air liurnya muncrat kemana-mana saking emosinya. Aku menatap wanita tua itu dengan rasa kasihan. Dia sama butanya dengan anaknya. Ibu, kataku tenang. Cincin emas yang ibu pakai itu, gelang berlian di tangan ibu. Ibu pikir Rangga membelinya pakai uang siapa? Uang perusahaan? Salah. Itu uang hasil menggelapkan pajak yang seharusnya disetor ke negara. Dan tahukah ibu, kalau anak ibu masuk penjara karena itu, ibu juga bisa terseret sebagai penadah. Wajah Bu Marisa yang tadinya merah, padam seketika berubah menjadi abu-abu. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan kau? Aku menoleh ke sudut panggung.
tempat Bella berdiri mematung. Wajah cantiknya sudah luntur oleh keringat dingin. Dia mencoba mundur perlahan, berharap bisa menghilang di balik tirai. Bella. Sekretaris merangkap, istri siri, yang dijanjikan akan menjadi ratu setelah aku diceraikan. Semua mata kini tertuju pada Bella. Tamu-tamu mulai berbisik lagi, kali ini lebih keras dan lebih kasar. Hah? Jadi sekretarisnya selingkuhan? Pantesan nempel terus kayak perangko. Murahan banget gayanya. Jangan pergi dulu, Bella, panggilku dingin. Pesta ini belum selesai. Kamu kan suka menjadi pusat perhatian? Kamu suka pamer tas branded di media sosialmu dengan caption, hasil kerja keras? Mari kita lihat seberapa keras kamu bekerja. Aku memberi kode lagi pada Dimas. Layar proyektor berubah lagi. Kali ini bukan dokumen legal, tapi tangkapan layar percakapan WhatsApp. Percakapan yang sangat intim dan menjijikan antara Rangga dan Bella. Di layar raksasa itu, terpampang chat Bella. Mas, kapan si Indira Mandul itu kamu usir? Aku udah gak sabar mau jadi Nyonya Rangga. Rumah ibunya kan udah kamu jaminkan, cepet dong dicairin buat beli mobil baru aku. Dan balasan Rangga, tenang sayang. Habis pesta peresmian, dia bakal jadi gelandangan. Sabar ya, cintaku. Gumam kaget terdengar serentak dari ratusan mulut. Suasana ballroom meledak. Para istri pejabat dan pengusaha menatap Rangga dan Bella dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Bagi kalangan elit, perselingkuhan mungkin hal biasa, tapi rencana jahat untuk membuat istri sah menjadi gelandangan dan menjaminkan rumah mertua adalah tindakan yang sangat rendah dan tidak termaafkan. Rangga tampak seperti orang yang baru saja ditinju ulu hatinya. Dia terhuyung ke belakang, menabrak podium pidato hingga menimbulkan suara berdecit yang ngilu. Dia menatap layar itu dengan horor. Rahasia busuk yang dia simpan rapat-rapat, rencana jahat yang dia susun dengan rapi, kini telanjang di hadapan dunia. Indira, kumohon. Rangga akhirnya bersuara, kali ini bukan bentakan, tapi rintihan memelas. Dia mencoba meraih tanganku. Kita bicarakan di rumah ya? Jangan begini. Malu dilihat orang. Tolong, Endir. Aku suamimu. Aku menepis tangannya kasar. Rasa jijik merayap di kulitku di bekas sentuhannya. Suami? Suami mana yang mendoakan istrinya jadi gelandangan? Suami mana yang menjaminkan rumah orang tua istrinya untuk membiayai pelacurnya? Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya, menatap lurus ke dalam bola matanya yang ketakutan. Kamu ingin perang, Rangga. Kamu ingin membuangku setelah memeras habis hartaku. Sekarang, nikmatilah panggung yang kamu buat sendiri. Ini baru permulaan. Serangan psikologis ini berhasil sempurna. Rangga hancur secara mental. Dia bukan lagi singa yang mengaum di awal acara, dia kini hanyalah tikus basah yang terpojok. Tapi aku belum selesai. Menghancurkan mentalnya saja tidak cukup. Aku harus memastikannya tidak bisa bangkit lagi secara hukum dan finansial. Hadirin sekalian, suaraku kembali meninggi, mengalihkan perhatian semua orang dari drama keluarga ke arah pintu masuk ballroom. Mungkin kalian berpikir ini hanya masalah rumah tangga biasa. Tapi tidak. Ini adalah kejahatan korporasi. Dan untuk menjelaskan detailnya, saya panggilkan pengacara saya. Pintu ballroom terbuka lebar. Sosok tegap Kevin muncul di ambang pintu ganda ballroom, diikuti oleh 2 orang asistennya yang membawa tumpukan kotak berkas, dan yang lebih mengejutkan, 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Kevin berjalan dengan langkah lebar dan percaya diri, aura, hiu gila-nya memancar kuat, membuat kerumunan tamu otomatis memberinya jalan menuju panggung. Rangga yang tadi sudah lemas, kini nyaris ambruk melihat polisi masuk. Dia tahu, ini bukan lagi sekadar pertengkaran suami istri. Ini adalah akhir dari segalanya. Kevin naik ke atas panggung, berdiri di sampingku. Dia tidak tersenyum. Wajahnya serius, profesional, dan mematikan. Dia meletakkan sebuah koper logam di atas podium, membukanya dengan bunyi klik yang tegas, lalu mengeluarkan satu bundel dokumen tebal. Selamat malam, sapa Kevin, suaranya berat dan berwibawa. Dia tidak butuh berteriak untuk membuat semua orang mendengarkan. Nama saya Kevin Atmaja, kuasa hukum dari Ibu Indira Larasati. Malam ini,
Saya tidak datang untuk merayakan peresmian gedung, melainkan untuk melakukan audit forensik publik terhadap PT Rangga Jaya Abadi. Kevin mengangkat satu lembar kertas. Bapak-bapak investor yang terhormat, saya yakin Anda semua menanamkan modal di perusahaan ini karena percaya pada prospeknya. Tapi tahukah Anda kemana uang Anda pergi? Kevin memberi isyarat pada Dimas. Layar proyektor berubah lagi. Kali ini menampilkan tabel-tabel angka yang rumit namun dengan bagian-bagian tertentu yang diberi warna merah menyala. Itu adalah mutasi rekening perusahaan selama 2 tahun terakhir. Lihat baris merah ini, tunjuk Kevin dengan pena lasernya. Titik merah menari di layar. Pada tanggal 12 Maret, dana sebesar 500 juta rupiah ditarik dari kas operasional. Keterangannya, pembelian material baja. Tapi Kevin menekan tombol remote di tangannya, memunculkan gambar di samping tabel itu. Gambar bukti transfer ke sebuah butik tas mewah di Paris. Uangnya justru mengalir untuk pembelian 2 tas Hermes edisi terbatas, atas nama saudari Bella. Suara hu panjang terdengar dari para tamu wanita. Bella menunduk dalam-dalam, mencoba menutupi wajahnya dengan rambut, tapi percuma. Semua orang sudah melihat wajahnya. Lanjut, kata Kevin tanpa ampun. Tanggal 15 Agustus. Penarikan dana 1 miliar rupiah. Keterangan, biaya izin AMDAL. Fakta lapangannya. Layar berubah menampilkan bukti pembayaran down payment 1 unit penthouse di kawasan Kuningan. Uang itu dipakai untuk membeli apartemen pribadi atas nama Bella. Bukan aset perusahaan, bukan dividen resmi, tapi penggelapan murni. Salah seorang investor utama, Pak Hartono, pria tua yang duduk di meja VIP paling depan, berdiri dengan wajah merah padam. Dia melempar gelas wine-nya ke lantai hingga pecah berantakan. Rangga, bentak Pak Hartono, suaranya menggelegar. Jadi selama ini kamu bilang proyek macet karena harga bahan baku naik. Padahal kamu pakai uang saya buat main gila sama perempuan ini. Rangga gemetar hebat. Pak Hartono, dengar dulu, itu salah paham, itu investasi. Investasi matamu, potong Pak Hartono kasar. Saya mau tarik semua saham saya sekarang juga. Dan saya akan tuntut kamu atas penipuan. Tunggu dulu, Pak Hartono, sela Kevin tenang. Masih ada lagi. Ini yang paling parah. Kevin mengeluarkan dokumen lain, kali ini berlogo Direktorat Jenderal Pajak. Saudara Rangga bukan hanya menipu investor dan istrinya, tapi juga menipu negara. Selama 3 tahun beroperasi, PT Rangga Jaya Abadi melaporkan kerugian fiktif untuk menghindari pajak. Padahal, omzet realnya mencapai miliaran rupiah. Semua keuntungan itu dicuci melalui rekening-rekening bodong yang dikendalikan oleh Bella. Polisi yang berdiri di bawah panggung mulai bergerak naik. Bunyi langkah sepatu bot mereka terdengar seperti lonceng kematian bagi Rangga. Tidak mungkin. Gumam Rangga. Dia menatapku dengan mata yang basah oleh air mata ketakutan. Endir, tolong aku, bilang sama mereka ini bohong, aku suamimu. Endir, masa kamu tega lihat aku di penjara? Aku menatapnya datar, tanpa emosi. Rasa cintaku sudah mati, dikubur bersama penghinaan yang dia lontarkan tadi. Kamu sendiri yang bilang, Mas, jawabku pelan namun tajam. Andai saja kamu tidak menikahiku, hidupmu sudah sejahtera. Nah, sekarang aku sedang mengabulkan impianmu. Aku melepaskanmu. Silakan cari kesejahteraanmu sendiri di balik jeruji besi. Kevin menyerahkan berkas-berkas bukti itu kepada komandan polisi yang memimpin penangkapan. Komandan, ini bukti permulaan yang cukup. Penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen negara, dan penipuan berlapis. Dan ini, Kevin menunjuk Bella, adalah penerima aliran dana hasil kejahatan. Tindak pidana pencucian uang pasal 5. Borgol mereka, perintah komandan polisi singkat. 2 orang polisi langsung menyergap Rangga. Pria yang tadi begitu gagah di atas panggung, kini diseret paksa. Dia meronta-ronta, berteriak histeris seperti orang gila. Lepaskan. Saya direktur. Kalian tidak tahu siapa saya? Indira tolong aku. Ibu tolong Rangga. Di sisi lain, Bella menjerit melengking saat polisi wanita mencengkeram lengannya.
Enggak. Saya enggak salah. Saya cuma disuruh Rangga. Rangga yang ngasih uang itu. Lepasin saya. Mas Rangga tanggung jawab. Bella menangis histeris. Make up tebalnya luntur menjadi topeng yang mengerikan. Dia mencoba menendang polisi, tapi dengan mudah dilumpuhkan. Pemandangan itu sungguh ironis. Pasangan yang tadi berencana menyingkirkanku, kini saling menyalahkan satu sama lain saat kapal mereka karam. Bu Marisa, melihat anak kesayangannya diborgol dengan kasar, jatuh terduduk di lantai panggung. Dia menangis meraung-raung, memukuli lantai. Anakku sayang, jangan bawa dia Pak Polisi, dia anak baik, ini semua gara-gara istri pembawa sial itu. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Puas kamu? Hah? Puas kamu menghancurkan suami kamu sendiri? Dasar wanita iblis. Aku melangkah mendekati Bu Marisa yang bersimpuh tak berdaya. Aku berjongkok di hadapannya, agar mata kami sejajar. Iblis, bisikku pelan. Ibu lupa siapa yang membiayai operasi jantung ibu tahun lalu? Itu uang warisan ayah saya. Ibu lupa siapa yang melunasi hutang judi almarhum bapak mertua? Itu uang saya. Dan ibu menyebut saya pembawa sial setelah saya menyelamatkan keluarga ibu berkali-kali. Aku berdiri tegak kembali, membersihkan gaunku yang sebenarnya tidak kotor. Ibu benar. Saya memang pembawa sial. Sial bagi orang-orang serakah yang tidak tahu terima kasih seperti kalian. Para tamu undangan menyaksikan drama penangkapan itu dengan perasaan campur aduk. Ada yang merekam dengan ponsel mereka. Aku yakin besok video ini akan viral di seluruh negeri. Ada yang menggelengkan kepala tak percaya. Reputasi Rangga hancur lebur dalam hitungan jam. Tidak akan ada lagi yang mau berbisnis dengannya. Karirnya tamat. Polisi mulai menggiring Rangga dan Bella turun panggung, membelah kerumunan tamu yang menatap mereka dengan jijik. Saat Rangga melewatu, dia sempat menoleh ke arahku sekali lagi. Tidak ada lagi arogansi di sana, hanya keputusasaan yang absolut. Indira, lirihnya. Aku memalingkan wajah, menatap Kevin yang sedang membereskan berkas. Terima kasih, Vin, kataku pelan. Kevin mengangguk hormat. Ini belum selesai, Endir. Besok kita urus penyitaan aset dan proses perceraian. Kamu akan mendapatkan kembali semua hakmu. Gedung ini, perusahaan, semuanya. Malam itu, pesta peresmian kantor baru berubah menjadi pesta perpisahan bagi Rangga dan kehidupan lamanya. Dia diarak keluar gedung seperti maling ayam, masuk ke dalam mobil patroli dengan lampu rotator biru yang menyilaukan. Sementara aku, berdiri tegak di panggung, milikku, menatap kehancuran mereka dengan hati yang anehnya terasa sangat ringan. Beban 5 tahun itu akhirnya terangkat. Aku bukan lagi Indira yang penurut. Aku adalah Indira sang pemilik mahkota, dan malam ini, aku baru saja memenggal kepala rajanya. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel itu tidak lagi terasa seperti sebuah pesta peresmian yang megah. Udara yang tadinya dipenuhi aroma parfum mahal dan bunga segar, kini terasa berat dan mencekik, seolah-olah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Pintu ganda berlapis emas di belakang ruangan masih terbuka lebar, menampilkan barisan petugas kepolisian yang berdiri tegap dengan seragam coklat mereka, menciptakan kontras yang mengerikan dengan gaun-gaun malam dan setelan jas mewah para tamu undangan. Kevin, pengacaraku yang berdiri di sampingku, baru saja menjatuhkan bom atom berupa tumpukan bukti penggelapan pajak dan pencucian uang. Rangga, suamiku, atau lebih tepatnya, pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suamiku, berdiri gemetar di tengah panggung. Wajahnya yang tadi begitu angkuh saat menghinaku, kini pucat pasi, sewarna dengan kertas tisu. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, merusak tatanan rambutnya yang klimis. Ini pasti salah paham. Suara Rangga terdengar parau, mencicit seperti tikus yang terpojok. Dia mencoba tersenyum pada komandan polisi yang melangkah naik ke panggung, namun bibirnya berkedut tak terkendali, menciptakan seringai yang mengerikan. Pak Komandan, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya kenal atasan Bapak. Saya ini direktur utama. Tidak mungkin saya melakukan hal kotor seperti itu. Ini pasti fitnah dari istri saya yang sedang sakit hati. Komandan polisi itu, seorang pria parubaya dengan rahang tegas dan tatapan mata setajam elang, tidak menggubris ocehan Rangga. Dia terus melangkah maju,
Bunyi hentakan sepatu bot laras panjangnya di lantai kayu panggung terdengar berirama, tak tak tak, seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi Rangga. Saudara Rangga Pratama, suara komandan itu berat dan berwibawa, menggema tanpa perlu berteriak. Dia mengangkat surat perintah penangkapan yang berlogo resmi kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dari audit forensik dan laporan pajak, serta kesaksian pelapor, Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP, pemalsuan dokumen pasal 263 KUHP, dan tindak pidana pencucian uang. Tunggu. Jangan sentuh saya. Rangga mundur terhuyung-huyung saat dua petugas mencoba memegang lengannya. Dia menepis tangan petugas itu dengan kasar, matanya liar mencari jalan keluar, namun dia sadar dia terkepung. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya yang membangun gedung ini. Saya aset bangsa. Indira, hentikan kegilaan ini. Rangga berbalik menatapku. Matanya yang memerah kini dipenuhi air mata ketakutan. Dia tidak lagi melihatku sebagai istri yang bisa diinjak-injak, melainkan satu-satunya skoci penyelamat di tengah badai yang menenggelamkannya. Dia berlari kecil ke arahku, hendak meraih tanganku, namun Kevin dengan sigap pasang badan. Bahu lebar Kevin menjadi tembok pemisah yang kokoh di antara kami. Jangan berani-berani menyentuh klien saya, desis Kevin rendah, namun penuh ancaman. Indira. Rangga memelas, tubuhnya merosot hingga berlutut di depan Kevin, namun matanya menatapku lewat celah kaki Kevin. Sayang Plese, aku suamimu. Ingat janji pernikahan kita? Dalam suka dan duka? Masa kamu tega melihat suamimu diseret seperti anjing begini di depan kolega bisnis? Malu, Endir. Malu. Cabut laporannya sekarang, nanti di rumah aku jelaskan semuanya. Aku janji akan berubah. Aku akan pecat Bella. Aku akan kembalikan sahammu. Tapi tolong jangan polisi. Aku menatap puncak kepala Rangga yang menunduk. Dulu, aku sering mencium kening itu, mendoakannya agar sukses. Dulu, aku rela tidak makan enak demi menabung agar pria ini bisa membeli kemeja bagus untuk wawancara kerja. Dan sekarang, melihatnya berlutut bukan karena penyesalan tulus, tapi karena takut kehilangan muka, membuat rasa jijik merayap di sekujur tubuhku. Aku melangkah menyamping, keluar dari perlindungan Kevin agar bisa berhadapan langsung dengan Rangga. Aku menunduk, menatapnya dingin. Malu, Mas? Tanyaku pelan, suaraku diperkuat mikrofon sehingga setiap desah napasku terdengar jelas oleh ratusan tamu yang menahan napas. Kamu bicara soal malu? Di mana rasa malumu saat kamu berdiri di podium itu 10 menit yang lalu dan mengatakan pada dunia bahwa istrimu tidak berguna? Di mana rasa malumu saat kamu membawa selingkuhanmu dan memperkenalkannya sebagai manajer keuangan hebat, padahal dia cuma boneka pencuci uangmu? Aku hilaf, Endir. Itu cuma emosi sesaat. Rangga mencoba membela diri, air matanya bercucuran membasahi jas mahalnya. Emosi sesaat. Aku tertawa getir. Selingkuh selama 2 tahun itu bukan hilaf, Mas. Itu hobi. Menggelapkan pajak selama 3 tahun itu bukan emosi. Itu niat jahat. Kamu tidak menyesal karena menyakitiku, Rangga. Kamu menyesal karena kamu ketahuan. Aku menoleh ke arah komandan polisi dan mengangguk tegas. Bawa dia, Pak. Proses sesuai hukum yang berlaku. Saya sudah selesai dengan pria ini. Indira AAA. Teriakan Rangga melengking saat petugas memelintir tangannya ke belakang dan memasangkan borgol besi yang dingin. Bunyi klik dari borgol itu terdengar sangat nyaring, menandakan berakhirnya era kejayaan semu Rangga Pratama. Sementara itu, di sudut panggung yang lain, drama yang tak kalah memalukan sedang terjadi. Bella, sang ratu, yang tadi berdiri angkuh dengan gaun merah menyalanya, kini sedang berusaha melepaskan diri dari cengkeraman seorang polisi wanita. Wajah cantiknya sudah tidak berbentuk. Maskaranya luntur, menciptakan garis hitam di pipinya seperti air mata hantu. Rambutnya yang disasak tinggi kini acak-acakan. Lepasin. Saya nggak salah, jerit Bella histeris, suaranya melengking menyakitkan telinga. Dia menendang-nendang udara dengan sepatu hak tingginya. Saya cuma karyawan. Saya cuma disuruh Rangga. Rangga yang otak semuanya.
Saya nggak tahu apa-apa soal pajak. Mas Rangga, ngomong dong. Jangan diam aja. Kamu bilang kamu bakal lindungin aku. Bella menatap Rangga dengan tatapan penuh kebencian. Cinta yang mereka agung-agungkan di atas penderitaanku ternyata serapuh kerupuk yang terkena air. Begitu masalah datang, mereka saling gigit. Rangga yang sedang diseret, menoleh ke arah Bella dengan tatapan jijik. Diam kamu. Kamu yang goda aku. Kamu yang minta dibelikan apartemen, tas, mobil. Kalau bukan karena gaya hidup kamu yang boros, aku nggak bakal nekat korupsi uang perusahaan. Dasar perempuan pembawa sial. Apa kamu bilang? Bella mengamuk. Dia berhasil melepaskan satu tangannya dan berlari menerjang Rangga. Di atas panggung itu, di depan ratusan mata, Bella mencakar wajah Rangga. Dasar laki-laki pengecut. Banci. Kamu janji mau nikahin aku, mau jadiin aku ratu. Sekarang kamu nyalahin aku? Bella memukuli dada Rangga dengan membabi buta. Para tamu undangan ternganga menyaksikan tontonan itu. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam adegan yang jauh lebih seru daripada drama Korea manapun. Kilatan lampu flash kamera mulai bermunculan satu persatu, lalu semakin banyak seperti kunang-kunang, mengabadikan kehancuran dua manusia serakah ini. Pisahkan mereka, perintah komandan polisi dengan nada kesal. Petugas dengan sigap memisahkan Bella dan Rangga. Bella akhirnya diringkus, kedua tangannya diikat ke belakang. Dia menangis meraung-raung, bukan tangisan sedih, tapi tangisan kemarahan seorang anak manja yang mainannya diambil paksa. Namun, pertunjukan belum selesai. Masih ada satu tokoh antagonis lagi yang belum mendapatkan panggungnya. Bu Marisa. Ibunda Rangga yang terhormat. Wanita yang selalu memandangku dengan ujung matanya, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Wanita yang tadi sempat pingsan sebentar, atau pura-pura pingsan, kini sudah sadar sepenuhnya. Dia duduk bersimpuh di lantai panggung, tepat di dekat kakiku. Dia menatap Rangga yang diseret menjauh, lalu menatap Bella yang meronta-ronta, dan akhirnya tatapannya berhenti padaku. Ada kilatan ketakutan yang amat sangat di matanya, bercampur dengan penyangkalan yang kuat. Indira? Bu Marisa mencoba berdiri, namun kakinya lemas sehingga dia harus berpegangan pada tiang stand mic. Kamu bercandakan. Nak, ini prank kan? Seperti di TV itu loh. Nanti ada kamera tersembunyi keluarkan? Rangga nggak mungkin ditangkap. Dia anak baik. Dia rajin sholat. Dia sayang ibunya. Nggak mungkin dia maling. Aku menatap wanita tua itu dengan rasa campur aduk. Marah, lelah, namun juga sedikit kasihan melihat betapa delusionalnya dia. Ini bukan prank, Bu, jawabku datar. Anak ibu ditangkap karena mencuri. Dan dia mencuri bukan untuk kebutuhan hidup, tapi untuk membiayai gengsi ibu dan selingkuhannya. Bohong, teriak Bu Marisa tiba-tiba, watak aslinya keluar lagi. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin berlian besar. Ini pasti akal-akalan kamu. Kamu guna-guna anak saya. Kamu jebak dia. Kamu istri durhaka. Harusnya kamu bela suami, bukan sekongkol sama polisi. Dasar perempuan gak tahu diuntung. Kalau bukan karena Rangga nikahin kamu itu cuma anak yatim piatu yang gak punya siapa-siapa. Para tamu undangan mulai bereaksi. Gumaman-gumaman ketidaksetujuan terdengar semakin keras. Gila ya ibunya, anaknya salah malah nyalahin mantu. Pantesan anaknya begitu, didikannya kayak gini. Gak punya malu banget, udah tua juga. Kevin melangkah maju, membuka kembali berkas tebal di tangannya. Bu Marisa, panggil Kevin tegas. Daripada ibu sibuk memaki klien saya, sebaiknya ibu khawatirkan nasib ibu sendiri. Apa maksud kamu? Jangan nakut-nakuti saya. Saya orang tua, bentak Bu Marisa. Pasal 480 KUHP tentang penadah barang curian, Kevin membacakan dengan lantang. Barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Kevin menutup berkas itu dengan suara bam yang keras. Ibu tahu betul Rangga tidak punya uang sebanyak itu di awal usahanya. Ibu tahu betul menantu ibu, Indira, yang memodali semuanya. Tapi ibu tetap menerima mobil Alphard, perhiasan berlian, dan uang bulanan puluhan juta dari Rangga, tanpa pernah bertanya dari mana asalnya. Atau mungkin ibu tahu, tapi ibu tidak peduli karena ibu menikmati hasilnya. Wajah Bu Marisa memucat. Bibirnya gemetar. Saya tidak tahu, saya ibunya, wajar anak kasih hadiah. Tidak wajar jika hadiah itu dibeli dari uang penggelapan pajak dan penipuan investor. Potongku tajam. Aku melangkah mendekati Bu Marisa. Jarak kami hanya tinggal 1 jengkal. Aku bisa mencium aroma parfum menyengat yang dipakainya, parfum yang kubeli di Paris saat menemani Rangga dinas, yang kemudian Rangga berikan pada ibunya dengan mengaku dia yang membelinya. Ibu dengar pilihan Kevin tadi? Tanyaku dingin. Serahkan semua barang bukti sekarang di sini, atau ibu mau diseret polisi juga dengan rompi oranye menyusul anak kesayangan ibu? Penjara wanita itu keras loh, Bu. Kasurnya tipis, airnya dingin, dan ibu harus tidur berdesakan dengan pencopet dan pembunuh. Imajinasi tentang penjara membuat pertahanan Bu Marisa runtuh seketika. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa sombongnya menguap, digantikan oleh teror murni. Jangan penjara saya tua, saya sakit-sakitan. Isaknya mulai terdengar. Kalau begitu, lepaskan, perintahku sambil menengadahkan tangan kanan. Sekarang, di sini. Dengan tangan gemetar hebat, Bu Marisa mulai melucuti simbol statusnya. Dia melepas cincin berlian di jari manisnya dengan susah payah, karena jarinya bengkak oleh usia dan lemak. Cincin itu berdenting saat jatuh ke telapak tanganku. Lalu dia melepas gelang-gelang emas keroncong yang berbunyi cering-cering. Lalu kalung mutiara. Lalu anting-anting. Setiap kali dia melepas satu perhiasan, air matanya menetes semakin deras. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kehilangan harta. Bagi Bu Marisa, harta adalah nyawanya. Melucuti perhiasannya sama saja dengan mengulitinya hidup-hidup. Mobil, tagihku lagi setelah tanganku penuh dengan emas dan berlian. Tea, tapi saya pulang naik apa? Endir? Bu Marisa memelas, memegang tangan saya. Rumah ibu jauh, kaki ibu sakit kalau jalan. Aku menarik tanganku dari sentuhannya. Ibu ingat 5 tahun lalu, saat saya keguguran anak pertama Rangga? Saat saya pendarahan dan minta tolong ibu antarkan saya ke rumah sakit karena Rangga sedang di luar kota? Ibu bilang apa? Halah, manja banget jadi perempuan. Naik angkot sana, bensin mobil lagi mahal. Ingat, Bu? Bu Marisa terbelalak. Dia ingat. Tentu saja dia ingat. Malam itu saya kehilangan anak saya di dalam angkot yang sesak. Bu, bisikku, air mata yang selama ini kutahan mendesak keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Kemarahan lama itu membakar dadaku. Jadi kalau malam ini ibu harus jalan kaki atau naik ojek untuk pulang, anggap saja itu karma kecil dari cucu yang tidak pernah ibu gendong. Kata-kataku menohok ulu hatinya. Bu Marisa terdiam 1000 bahasa. Dengan gerakan kaku seperti robot, dia merogoh tas tangannya, mengeluarkan kunci mobil Alphard itu, dan menjatuhkannya ke lantai. Ambil, katanya lirih, suaranya penuh dendam. Ambil semuanya. Puas kamu? Satpam, panggilku keras. 2 orang petugas keamanan hotel berbadan tegap segera naik ke panggung. Tolong antarkan mantan mertua saya ini keluar dari area gedung. Pastikan dia tidak membawa aset perusahaan apapun. Periksa tasnya sebelum keluar. Jika ada uang tunai di atas 100.000 rupiah, sita. Karena itu uang saku dari kas perusahaan. Baik, Bu. Indira, kejam kamu. Tuhan tidak tidur. Indira, jerit Bu Marisa saat kedua lengannya dipegang oleh Satpam. Betul, Bu. Tuhan tidak tidur. Jawabku tenang. Makanya malam ini terjadi. Bu Marisa diseret turun panggung. Dia melewati kerumunan tamu undangan yang membelah seperti laut merah. Tidak ada satupun yang menolongnya. Teman-teman sosialitanya membuang muka, pura-pura tidak kenal. Bu Marisa berjalan tertatih-tatih, menangis meraung-raung, menjadi tontonan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Setelah Bu Marisa hilang di balik pintu keluar,
keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, nuansanya berbeda. Bukan lagi ketegangan, melainkan kelegaan. Seperti udara segar yang masuk setelah badai berlalu. Aku berdiri sendirian di tengah panggung yang kini kosong dari para benalu. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan rasa kebebasan. Aku menatap para tamu undangan. Di sana ada Pak Hartono, investor utama, yang sedang menatapku dengan pandangan kagum. Ada karyawan-karyawan perusahaan yang menatapku dengan penuh harap. Aku mengangkat mikrofon sekali lagi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, suaraku terdengar stabil dan kuat. Maaf atas drama yang kurang menyenangkan malam ini. Apa yang baru saja terjadi adalah pembersihan. Seperti membuang daging busuk agar tubuh bisa kembali sehat. Aku berjalan mendekati tepi panggung, menatap langsung ke arah karyawan-karyawan yang berkumpul di sudut. Wajah Dimas, Rini, dan staf lainnya tampak cemas namun ada binar harapan. Kepada seluruh karyawan PT Rangga Jaya Abadi, kataku tegas. Mulai detik ini, nama perusahaan ini saya bekukan. Kita akan melakukan rebranding total. Saya tahu selama ini gaji kalian sering terlambat. Bonus kalian dipotong dengan alasan tidak jelas. Saya tahu kalian bekerja di bawah tekanan direktur yang tidak kompeten. Mulai besok, lanjutku, manajemen baru akan mengambil alih. Saya, Indira Larasati, sebagai pemilik sah gedung dan pemegang saham mayoritas, menjamin hak-hak kalian akan dibayarkan penuh. Gaji yang tertunggak akan dilunasi minggu ini. Sistem kerja akan kita perbaiki. Kita akan bekerja secara profesional, jujur, dan transparan. Bagi yang ingin bertahan dan membangun kembali kapal ini bersama saya, pintu saya terbuka lebar. Bagi yang merasa satu visi dengan kepemimpinan lama yang korup, silakan angkat kaki sekarang juga. Hening sejenak. Lalu, Dimas, anak magang di bagian operator, mulai bertepuk tangan. Plok plok plok. Tepuk tangan itu menular. Rini ikut bertepuk tangan. Lalu staf pemasaran. Lalu manajer operasional. Dan akhirnya, seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Para investor, termasuk Pak Hartono, berdiri memberikan standing ovation. Luar biasa, seru Pak Hartono lantang. Ini baru pemimpin. Bu Indira, dana investasi saya tetap di sana. Jangan kembalikan. Saya percaya di tangan kamu, uang itu akan berkembang. Aku tersenyum. Kali ini senyum tulus yang benar-benar lepas. Air mata haru menetes di pipiku, namun aku tidak menghapusnya. Biarkan mereka melihat air mata kemenangan ini. Malam itu, di bawah sorotan lampu ballroom, aku bukan lagi istri yang teraniaya. Aku bukan lagi wanita lemah yang berlindung di balik punggung suami. Aku adalah Indira. Seorang wanita yang baru saja meruntuhkan kerajaan tirani dan membangun kerajaannya sendiri di atas puing-puingnya. Pesta peresmian yang awalnya dirancang untuk merayakan kesombongan Rangga, berakhir menjadi pesta penobatan bagiku. 6 bulan kemudian, waktu adalah hakim yang paling adil. Dia tidak pernah terburu-buru, namun selalu memberikan putusan yang tepat pada akhirnya. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah hidupku itu. 6 bulan yang penuh dengan perjuangan, air mata, namun juga kemenangan demi kemenangan. Pagi ini, Jakarta diguyur hujan gerimis yang menyejukkan. Aku berdiri di depan jendela kaca besar di lantai 5 gedung kantorku, gedung yang dulu diklaim Rangga, yang kini telah resmi menyandang nama baru di fasad depannya, Larasati Group. Ruangan ini telah berubah total. Aku membuang semua jejak Rangga. Karpet merah marun yang norak telah diganti dengan lantai kayu vinil yang hangat. Patung-patung emas imitasi yang dulu dipajang Rangga dengan bangga telah masuk ke tempat sampah, digantikan oleh lukisan-lukisan abstrak karya seniman lokal dan tanaman hijau yang memberikan oksigen segar. Meja kerjaku bukan lagi singgasana besar yang mengintimidasi, melainkan meja kerja modern yang terbuka, menandakan transparansi kepemimpinanku. Bu Indira? Suara Rini, asisten pribadiku yang baru, mantan staf administrasi yang dulu sering dibentak bela, membuyarkan lamunanku. Dia masuk membawa nampan berisi teh chamomile hangat dan tumpukan berkas. Pagi, Rin. Ada jadwal apa hari ini? Tanyaku sambil berjalan kembali ke meja kerja. Pagi, Bu.
Jam 10 nanti ada meeting dengan vendor interior untuk proyek apartemen di Bekasi. Lalu jam 1 siang makan siang dengan Pak Hartono dan putranya yang baru pulang dari London. Katanya mau bahas kolaborasi proyek Green Building, Rini menjelaskan dengan cekatan. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dan bahagia dibandingkan 6 bulan lalu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya, karena dipaksa lembur tanpa uang makan. Baik, siapkan berkas presentasinya ya. Oh ya, Kevin sudah datang? Sudah, Bu. Pak Kevin sedang menunggu di ruang rapat kecil. Katanya ada dokumen penting yang harus Ibu tanda tangani terkait mantan bapak dan ibu mertua. Aku menghela napas. Oke, suruh dia masuk ke sini saja. Tak lama kemudian, Kevin masuk. Penampilannya semakin berwibawa. Aura, hiu gila-nya masih ada. Namun kini bercampur dengan kehangatan seorang sahabat, atau mungkin lebih, yang selalu ada di sampingku selama masa transisi yang sulit ini. Pagi, CEO, sapa Kevin sambil tersenyum lebar, meletakkan tas kerjanya di kursi tamu. Kelihatan glowing banget hari ini. Omzet naik lagi? Aku tertawa kecil. Alhamdulillah, Vin. Proyek perumahan subsidi kita sold out dalam 2 minggu. Kepercayaan publik benar-benar pulih setelah rebranding. Terima kasih untuk bantuan legalitasmu yang super cepat itu. Itu tugasku, Endir. Tapi, aku datang ke sini bawa kabar penutup. Putusan kasasi sudah turun pagi ini. Raut wajahku berubah serius. Aku duduk tegak, melipat tangan di atas meja. Bagaimana hasilnya? Kevin menarik kursi dan duduk di hadapanku. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal berlogo Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak kasasi Rangga dan Bella. Putusan pengadilan tinggi diperkuat. Rangga tetap divonis 8 tahun penjara plus denda 5 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayar, diganti kurungan 1 tahun. Bella divonis 6 tahun penjara. 8 tahun. Aku mencoba meresapi angka itu. 8 tahun adalah waktu yang sangat lama. Cukup lama untuk membuat seorang balita tumbuh menjadi remaja. Cukup lama untuk melupakan wajah seseorang. Gimana keadaan mereka? Vin, kamu sempat cek ke sana? Tanyaku. Bukan karena rindu, tapi karena rasa penasaran manusiawi tentang akhir dari sebuah tragedi. Kevin mengangguk. Wajahnya berubah sedikit muram, namun ada kepuasan tersembunyi di matanya. Aku ke rutan Salemba 2 hari yang lalu, untuk menyerahkan surat sita eksekusi aset terakhir. Kamu gak akan ngenalin Rangga kalau lihat dia sekarang, Endir. Ceritakan, pintaku. Dia kurus kering. Tulang pipinya menonjol. Rambutnya dicukur habis karena kutuan. Di dalam sana, status, mantan direktur, gak laku. Dia ditempatkan di sel yang overload, 1 sel isi 30 orang. Dia tidur gantung. Tahu kan istilahnya? Tidur sambil duduk atau berdiri, karena nggak ada tempat buat berbaring saking penuhnya. Kevin melanjutkan, dan yang paling parah, mentalnya kena. Dia sering ngelamun, ngomong sendiri. Waktu aku datang, dia nangis-nangis, sujud di kakiku lewat jeruji besi. Dia nitip salam buat kamu. Katanya dia kangen masakan kamu. Dia kangen dipijitin kamu. Dia bilang, Vin, bilang sama Indira, aku nyesel. Dulu aku kira aku raja, ternyata aku cuma sampah tanpa dia. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan pria yang dulu begitu gagah dan wangi, kini meringkuk di lantai penjara yang dingin dan bau pesing. Rasa sakit hati itu masih ada, tapi sudah tumpul. Yang tersisa hanya rasa kasihan yang jauh. Telat, Mas, gumamku pelan. Penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Terus Bella? Tanyaku lagi. Nah, ini lebih tragis, kata Kevin. Dia di rutan Pondok Bambu. Dia melahirkan bulan lalu di klinik penjara. Bayinya laki-laki. Tapi karena kondisi penjara yang tidak layak dan Bella yang stres berat sampai ASINya nggak keluar, bayinya sakit-sakitan. Sesuai aturan, bayi itu harus diserahkan ke dinas sosial atau keluarga terdekat, karena tidak boleh lama-lama di dalam sel. Keluarga Bella menolak merawat, jawab Kevin miris. Orang tua Bella di kampung malu setengah mati punya anak pelakor dan koruptor. Mereka memutus hubungan.
Jadi sekarang bayi itu di panti asuhan negara. Aku terdiam. Bayi itu tidak berdosa. Dia hanya lahir dari rahim yang salah dan benih yang salah. Mungkin suatu hari nanti, jika hatiku sudah benar-benar lapang, aku akan mengirimkan donasi anonim untuk panti asuhan itu. Tapi untuk merawatnya? Tidak. Itu luka yang terlalu dalam. Aku tidak seciuman itu. Dan terakhir, Bu Marisa, Kevin menyebut nama itu dengan nada yang lebih rendah. Aku menoleh ke arah jendela, melihat hiruk-pikuk Jakarta di bawah sana. Aku tahu soal dia. Kemarin lusa, aku nggak sengaja melihatnya. Oh ya? Kevin tampak terkejut. Iya. Aku sedang survei lokasi di daerah pinggiran kota, dekat bantaran Kali Ciliwung. Mobilku berhenti karena macet. Di pinggir jalan, ada gerobak gorengan reot. Aku teringat pemandangan itu. Wanita tua dengan daster lusuh yang warnanya sudah pudar, rambut beruban yang tidak terurus diikat asal-asalan, sedang meniup tungku kayu bakar yang asapnya mengepul hitam. Kulitnya yang dulu rajin perawatan di klinik kecantikan mahal, kini hitam terbakar matahari dan keriput. Tangannya yang dulu penuh cincin berlian, kini penuh noda jelaga dan minyak panas. Dia sedang melayani pembeli, seorang sopir angkot, sambil terbatuk-batuk. Bu, gorengannya 2003 ya? Jangan pelit-pelit, kata sopir angkot itu. Iya, bang ini bonus 1 doain laris ya. Suara Bu Marisa terdengar serak dan lemah. Sangat berbeda dengan suara lengkingannya saat memaki-maki aku dulu. Saat itu, kaca mobilku gelap, jadi dia tidak bisa melihatku. Tapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Aku melihat matanya yang kosong. Mata seorang ibu yang kehilangan segalanya. Anaknya dipenjara, hartanya disita, harga dirinya hancur lebur. Sopirku sempat bertanya, Bu Indira mau beli gorengan? Kasihan ibunya kayaknya sakit. Aku terdiam cukup lama saat itu. Tanganku sempat bergerak ingin membuka dompet. Ingin memberinya uang segepok seperti yang dulu sering kulakukan. Tapi kemudian bayangan wajah Bu Marisa yang menghina orang tuaku, yang menyebutku pembawa sial, yang membiarkanku keguguran di angkot, kembali muncul. Rasa kasihan itu tertutup oleh logika. Memberinya uang sekarang tidak akan menolongnya. Itu hanya akan memberinya harapan palsu bahwa dia bisa kembali bergantung padaku. Karma harus dijalani sampai tuntas agar menjadi pelajaran bagi jiwa. Tidak, Pak. Jalan saja, jawabku pada sopir waktu itu. Aku kembali menatap Kevin di masa kini. Dia sedang menuai apa yang dia tanam, Vin. Biarlah dia belajar arti kata sejahtera yang sesungguhnya. Bahwa sejahtera itu bukan soal perhiasan, tapi soal ketenangan hati dan rasa syukur. Sesuatu yang tidak pernah dia miliki. Kevin mengangguk setuju. Kamu benar-benar kuat, Endir. Aku bangga sama kamu. Bukan sebagai pengacara, tapi sebagai teman. Ada jeda yang canggung namun manis di antara kami. Kevin menatapku lekat, tatapan yang berbeda. Tatapan yang menawarkan masa depan, bukan mengungkit masa lalu. Nanti malam jadi makan malam sama Pak Hartono, tanyanya mengalihkan pembicaraan. Anaknya yang arsitek itu, namanya Adrian. Katanya ganteng, pintar, dan single. Aku tertawa renyah, membereskan berkas-berkas di mejaku. Kamu cemburu, Pak pengacara? Wajah Kevin memerah sedikit. Siapa bilang? Aku cuma memastikan partner bisnisku dapat yang terbaik. Standarnya sekarang tinggi, kan? Nggak boleh lagi dapat yang modelan Rangga. Aku berdiri, berjalan menuju pintu sambil membawa tasku. Aku merasa sangat ringan. Beban 5 tahun yang menghimpit dadaku telah hilang sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa dendam. Dendam itu melelahkan. Yang ada sekarang hanyalah fokus untuk membangun. Membangun gedung, membangun perusahaan, dan membangun diriku sendiri. Tenang saja, Vin, kataku sambil mengedipkan sebelah mata. Standarku sekarang bukan lagi pria yang butuh dimodali, tapi pria yang siap berjalan beriringan. Dan sepertinya, aku sudah punya kandidat yang cukup kuat. Aku melirik Kevin sekilas, lalu berjalan keluar ruangan dengan langkah tegap. Hak sepatuku berbunyi tak-tak-tak di lantai koridor. Namun kali ini bukan suara langkah menuju perang, melainkan irama kemenangan. Di lobi kantor, para karyawan menyapaku dengan senyum tulus. Pagi,
Bu Indira. Semangat, Bu. Aku membalas senyum mereka satu persatu. Aku melihat pantulan diriku di dinding kaca lobi. Seorang wanita berumur 29 tahun. Mandiri. Cerdas. Kaya raya dengan hasil keringat sendiri. Dan yang paling penting, merdeka. Suamiku dulu berkata dia akan sejahtera jika tidak menikahiku. Dia salah. Justru akulah yang sejahtera setelah melepaskannya. Karma telah melakukan tugasnya dengan sempurna, menutup buku masa lalu dengan tinta hitam yang tebal. Sekarang, giliranku menulis halaman baru dengan tinta emas. Dan cerita baruku, baru saja dimulai.